Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kembali lagi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini merupakan pertemuan ketiga kita. Jadi kemarin pada pertemuan pertama kita sudah pelajari mengenai pengertian dari teks deskripsi. Dan pertemuan kedua kita sudah pelajari mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan metode ceramah, diharapkan siswa dapat membedakan berbagai macam jenis teks deskripsi. Oke, jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini atau mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa-siswi sekalian dapat membedakan berbagai macam jenis teks deskripsi. Nah, kita mulai. Jadi siswa-siswi sekalian berbicara mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi itu terbagi atas dua, ya, yaitu pertama adalah teks deskripsi explanatory dan yang kedua adalah teks deskripsi sugesti. Sekali lagi, teks deskripsi itu terbagi atas dua, yaitu pertama adalah teks deskripsi explanatory dan yang kedua adalah teks deskripsi sugesti. Pak, apa perbedaan antara teks deskripsi explanatory dan teks deskripsi sugesti? Perhatikan. Jadi kuncinya adalah bahwa teks deskripsi explanatory adalah teks deskripsi atau data yang kita ambil atau apa yang kita deskripsikan berdasarkan dari fakta-fakta yang memang terjadi. Sekali lagi, teks deskripsi explanatory merupakan teks deskripsi yang menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang memang terjadi. Pak Guru, seperti bagaimana contoh? Kita ambil sampelnya pohon tua, andosa pohon tua. Kita ambil sampelnya saya sendiri, Pak Isan. Anda mengatakan saya baik, Anda mengatakan saya bagus cara mengajarnya, Anda mengatakan saya rapi cara berpakaiannya, Anda mengatakan kulit saya hitam, Anda mengatakan hidung saya mancung, Anda mengatakan sifat saya ini baik. Itu memang berdasarkan apa yang telah kamu alami. Dalam hal ini, saat kamu telah melaksanakan proses pembelajaran dengan Pak Guru, ya, seandainya nanti ke depan, saat kamu sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan Pak Guru, oh ternyata caranya Pak Guru dalam mengajar bagus. Oh ternyata sifatnya Pak Guru itu tidak pemarah. Oh ternyata Pak Guru itu pemaaf. Oh ternyata Pak Guru itu penyabar. Nah, apa yang kamu sudah sampaikan itu berdasarkan memang fakta yang memang terjadi, yang memang kamu lihat secara langsung pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Saat kita terjadi proses pembelajaran atau pada saat kita interaksi proses pembelajaran, Anda melihat atau kamu melihat, oh Pak Guru itu bagus caranya menjelaskan, Pak Guru itu sabar, Pak Guru itu tidak suka marah-marah. Nah, data yang kamu keluarkan atau deskripsi yang kamu keluarkan itu berdasarkan fakta yang memang terjadi. Memang terjadi. Kenapa kamu katakan memang terjadi? Kenapa saya katakan memang terjadi? Karena itulah yang kamu lihat pada saat kamu berinteraksi dengan saya. Ya, kamu lihat saya penyabar, kamu tulis oh Pak Isan penyabar. Kamu lihat saya bagus caranya mengajar, kamu tulis Pak Isan bagus caranya mengajar. Kamu lihat saya pemarah atau saya suka marah-marah, kamu tulis Pak Isan itu suka marah-marah. Kamu deskripsikan seperti itu. Maka data yang kamu ambil itu berdasarkan fakta yang memang terjadi. Beda seperti tes deskripsi sugesti. Tes deskripsi sugesti adalah teks deskripsi atau kita mendeskripsikan sesuatu dengan hayalan saja, menghayal. Contohnya, pada saat kita sudah terjadi tatap muka di kelas, terus pada saat saya masuk, saya belum mengajar ini, saya hanya masuk, terus saya melihat melotot. Terus Anda langsung deskripsikan saya, Pak Isan itu suka marah-marah, Pak Isan itu kalau mengajar tidak bagus, Pak Isan itu tidak pernah mau toleransi jika ada siswanya yang tidak mengerjakan tugas, Pak Isan itu pasti suka memukul.
hanya dari tatapan muka saja, hanya dari tatapan mata saja. Itulah yang dinamakan sugesti. Anda nilai saya hanya berdasarkan imajinasi saja. Padahal apa yang kamu tulis itu Anda mengatakan, saya suka marah-marah, saya suka tidak ada toleransi sama siswa, saya suka memukul. Hanya Anda ambil kesimpulan hanya karena Anda melihat tatapan mata saya yang tajam. Padahal apa yang Anda tulis itu belum tentu. Karena apa? Belum terjadi suatu proses pembelajaran. Anda belum melihat cara saya mengajar, Anda belum melihat bagaimana hati saya, dan lain sebagainya. Jadi itu bahwa perbedaan antara explanatory dan sugesti. Explanatory adalah teks deskripsi yang datanya kita ambil memang berdasarkan fakta yang terjadi. Sementara sugesti, data atau teks deskripsi yang kita buat, datanya diambil berdasarkan sugesti kita, hayalan kita. Anda melihat tatapan saya tajam, Anda bilang saya kejam, padahal belum tentu. Anda melihat saya tatapannya tajam, Anda bilang saya itu suka marah-marah, suka memukul, padahal belum tentu. Hanya dari hayalan Anda saja yang terpancar di otak Anda hanya karena melihat tatapan tajam saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya bahwa explanatory adalah fakta yang memang terjadi atau teks deskripsi yang datanya diambilkan berdasarkan fakta. Sementara sementara sugesti adalah teks deskripsi yang diambil datanya berdasarkan halusinasi kita, hayalan kita saja. Terima kasih.